Kapolres yang dari ya itu logistik ini kan bersama dengan Bupati ya kelas gereja yang ada di sini. Dan namanya membuahkan hasil bahwa ternyata ini ada persiapan dan kesiapan daripada kelompok saudara di bawah untuk melakukan kekerasan pada tanggal 1, bukan kami ya, kekerasan pada tanggal 1 Mei yang lalu. Jadi upaya mengolah TKP yang kita lakukan tadi sama-sama di tempat kejadian, kita temukan ternyata banyak sekali dokumen yang terkait dengan gerakan gerakan bersenjata ini. Ada seragam mereka yang mereka sudah siapkan juga dengan kepangkatan dan sebagainya, kita dapat. Kemudian juga ada alat-alat tajam berupa panah, busur dan sebagainya, tombak, termasuk parang, termasuk ada sentilan hitam juga yang kita dapat. Ya, dan bendera bintang kejora yang sekarang dengan beberapa perlengkapan administrasi berupa kartu anggota, juga dokumen-dokumen lain dalam perjuangan mereka yang sudah kita cintai. Saya pikir artinya ini menjawab bahwasanya persiapan mereka dalam rangka 1 Mei itu sudah cukup matang. Seandainya tidak digagalkan oleh anggota pada saat malam hari itu, saya yakin kejadian tanggal 1 Mei jauh lebih besar. Itu prediksi kami. Ya. Dari hasil TKP, apakah polisi mereka? Dari upaya-upaya persiapan yang mereka lakukan, itu kan dimulai dari malam hari, subuh hari ketika anggota menerima laporan bahwa ada kelompok massa di kediaman saudara Ishak sedang mempersiapkan kekuatan dan pasukannya untuk menghadapi satu fajar 1 Mei 2013. Artinya itu dia gagal yang sendiri akibat adanya keberadaan anggota kita. Bagaimana dengan keterangan masyarakat kalau mengatakan bahwa mereka berserang? Tidak. Artinya ketika anggota kita datang, kemudian mereka hadang dan mereka lakukan kekerasan terhadap anggota kita. Jadi apa yang diidentifikasi sebagai sebuah ibadah, saya pikir sudah bisa terjawab. Sebuah klarifikasi nyata bahwa ini disaksikan oleh Pak Bupati juga, Bapak Dr. Latif juga, dan beberapa hamba Tuhan yang lain yang ikut membantu kami dan mendampingi kami di tempat kejadian perkara. Saya pikir itu. Kita akan proses lanjut proses hukum mereka, minta pertanggungjawaban mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka seperti ini. Ada penghasutan, ada pengajakan untuk melakukan upaya-upaya melawan pemerintah seperti ini. Kan begitu. Bagaimana dengan status bisa sebagai pimpinan mereka? Hari ini, saya pikir itu upaya pendekatan dari kami sebagai aparat negara untuk melakukan langkah-langkah hukum. Kita kategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. Ya, saya pikir itu ya. Terima kasih. Jangan diambil dan di shot, di close up oleh teman-teman yang ada ini. Ini bukan ambil dari gudang ya, ini ambil dari TKP. Ya, tadi kan sebagian teman-teman ada ikut ya. Ikut. Terima kasih. Tolong diberitakan dengan hal yang objektif ya, tidak mengada-ngada. Oh ya, satu lagi tadi itu kan ada bekas markas mereka di belakang yang mereka sudah siapkan. Dulu tempat pelatihan, tempat konsolidasi, dan juga alat-alat ini yang mereka siapkan di belakang. Bagian besar kan berada di gubuk itu. Bukan gubuk, sebenarnya rumah. Rumah yang mereka buat dengan secara tradisional. Ya, itu perlu diangkat. Ada fotonya dari kita, nanti bisa diminta kalau teman-teman datang pada gambar. Artinya itu satu link up garis antara rencana kegiatan mereka 1 Mei. Jadi biar rekan-rekan sebagai masukan bahwa kenapa 1 Mei? Kenapa 1 Mei itu diperingati agak besar untuk tahun ini? Karena itu berdasarkan November akhir kemarin, ketika Goliath Tabuni terpilih menjadi seorang panglima besar gerakan ini untuk wilayah Papua dan Papua Barat, dia menyatakan bahwa 1 Mei 2013 kita merdeka. Oleh karena itulah membuat semua pihak yang ada hubungan dengan pergerakan ini, mereka bersiap-siap untuk menyatakan kemerdekaannya ini. Kira begitu. Dan ini kan hasutan dan ajakan yang tidak benar. Oleh karenanya ya, saya pikir mereka harus mempertanggungjawabkan di depan hukum itu sendiri. Ya. Hukum yang mengatur itu, kalau kami hanya memproses saja, saya kira begitu. Baik, terima kasih.
Barang-barang sudah di... Kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan proses hukum mereka. Saya sudah nyatakan kemarin dan beberapa saat sebelum kita berangkat bahwa muara dari perbuatan ini adalah 1 Mei itu, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua yang menurut mereka puncaknya adalah 1 Mei 2013 ini. Sebuah mimpi yang selalu menghantui saudara kita yang ada di sini, terutama kelompok-kelompok tertentu. Kita juga harus punya tugas untuk meyakinkan mereka bahwa sudah 50 tahun integrasi atau katakan bergabung kembalinya Papua ke dalam negara kesatuan sudah seperti ini yang kita alami, kita rasakan, kita nikmati. Tinggal bagaimana kita dorong sama-sama yang belum mendapatkan hak-hak kebebasan dalam arti hidup, masih dalam kemelalatan, pendidikan masih sangat rendah, ya, kesejahteraan belum diperoleh dan sebagainya itu. Itu tugas kita bersama dan pemerintah siap untuk membantu itu. Kita ini kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan di daerah Kabupaten Sorong ini, Aimas ini. Jadi Anda juga harus menerjemahkan tugas dan keberadaan Anda itu sebagai polisi negara itu. Ya jangan ragu-ragu. Prinsipnya kita ada yang mendukung segembok aturan-aturan hukum yang kita pedomani untuk mendasari langkah-langkah dan tindakan kita secara hukum itu. Paham ya? Yeah. Jangan ragu-ragu. Kasih ingat itu untuk pelayanan yang utama. Ingatkan lagi pelayanan yang kedua dan seterusnya. Pada saatnya kalau dia tidak taat, kira begitu. Kalau kita berikan penjelasan sama mereka tentang keberadaan kita dengan baik dan sopan, dia memahami biasanya. Biasa begitulah, kayak tadi yang ikut dari tempat kejadian kan, ribut-ribut dia, menolak selalu untuk mempertahankan keberadaannya dia dan eksistensinya. Tapi kalau kita sudah memahami tentang tugas utama kita, keberadaan kita untuk hadir di tempat itu, kita jelaskan saja sama dia. Tidak perlu dengan senjata. Saya melihat masih sering-sering rekan-rekan itu mudah begitu loh. Orang baru terlihat sudah senjata berjalan. Angkat senjata tembak. Itu bukan menakutkan orang, malah mengakibatkan dia naik darahnya untuk melawan kita gitu. Itu tidak benar. Selama dia tidak menyerang dengan sebuah benda yang akan mematikan kita atau membunuh kita, atau mengenai kita, jangan dilakukan juga dengan senjata kita. Paham ini ya? Iya. Kemampuan naluri dan insting saudara sebagai seorang polisi harus dimainkan yang baik. Makanya kalau suruh kerja, patroli, melakukan pembinaan, lakukan yang baik. Nantilah saudara akan melihat bagaimana indahnya sebuah tugas kepolisian itu. Kalau saudara hanya terkumpul di sekitar area wilayah Polres ini, ya akhirnya saudara ke situ aja takut. Mau nanti menyeberang jalan aja nanti kita dituntut oleh seorang pramuka gitu. Kejadian di Wamena begitu. Ketika terjadi pembakaran, terbakarnya Onai, Petapa, ya, polisi adat itu semua keluar dan menyatakan jangan ada polisi Republik Indonesia di jalan-jalan. Semua takut akhirnya masuk di dalam area Polres itu, terkumpul di situ. Makanya saya bilang sama mereka, anda semua besok bekerja di dalam kantor ini saja. Saya mau katakan begitu. Kalau lihat cara pandang Anda sebagai seorang polisi seperti ini, jangan pernah takut. Hadapi. Mereka paling ini satu butir senpi rakitan kayak begini atau panah kayak begini. Yang bisa kita lihat. Gitu.